kiai nu kitu mah nya. Ya. Lain kiai nu sok kana bujur mah. Nah, mengamalkan. Kemudian pemahaman yang sempurna mengetahui realita dakwah. Nah, ini. Jadi dai-daiyah itu harus memiliki pemahaman yang sempurna dan mengetahui realita dakwah. Tidak usah khawatir ini menjadi hal yang berat karena kita berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya saya lamun ayeuna urang kakara bisa dakwah teh di majelis taklim urang, di masjid urang, eta didinya kira-kira tantangan dakwah itu apa? Eta mah ulah kaningali keluar. Sok garap eta. Gitu ya. Makanya ada baiknya juga itu seperti jamaah khuruj. Sasarannya orang-orang yang tidak suka sholat berjamaah ke masjid. Nah, didatangi gitu ya. Sanajan jamaah khuruj geus balik eta kembali deui. Balik deui we, tara deui eta salat. Ngan sahari teh hukum. Keun bae eta mah ada usahanya. Ikhtiar enggak apa-apa. Ya, tapi kita harus mengetahui realita dakwah. Kemudian realita orang-orang di sekitarnya yang menerima dakwah, ya seperti saya katakan tadi. Kemudian lagi realita keadaan pendakwah itu sendiri. Nah, realita keadaan pendakwah itu sendiri. Jadi orang kudu apa posisi orang itu sebagai pendakwah teh ya. Nah, di antaranya kan banyak pendakwah anu habelit jeung kebutuhan rumah tangga, keluarga. Ya, di samping kudu ceramah tapi kudu neangan duit. Rek mentati jamaah kan ulah teh tadinya. Ya pantes. La as'alukum min ajrin katanya. Kalian jangan meminta upah ya. Jangan meminta upah. Saya pernah berdebat di koran ya, di koran dengan Dr. Aditya Warman Hidayat kaitannya dengan upah yang diterima oleh mubalik. Boleh atau tidak? Karena dia berpendapat tidak boleh katanya. Itu termasuk ini. Saya menyatakan boleh. Yang dilarang itulah as'alukum. Saya tidak meminta. Jadi ulah minta. Ai dibere mah tarima we. Gitu. Jadi ulah teh minta. Ayeuna kan anu minta teh banyak kan? Enak IDP heula. Kemarin saya diundang pengajian di Salem. Ya, di Salem. Ternyata katanya Bapak pernah mengaji di masjid saya yang sekarang Bapak diundang 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Masya 2004. Baheula misalnya. Tujuh anom kene, baheula berkaset kene. Ya. Berkaset kene da ayeuna mah masih kene kaset sih. Berkaset kene baheula keur ngora kene. Jadi keur ngora kene mah lamun diondang pangajian teh sanajan jauh oke semangat. Beda dengan sekarang. Ya, kamari waktu ini Pak nganggo DP henteu. Oh tidak, saya tidak pernah minta DP. Bayangkeun lamun ayeuna DP diterima, coba. Kayak urang gering teu bisa berangkat ka ditu. Eta kumaha? Betul-betul mengecewakan. Ya. Sanajan nu itu hangus tapi nu ieu kan kumaha? Kan risiko, ya risiko. Jadi ulah diterima lah DP-DP-an gitu. Naon jika meuli jika meuli motor, meuli mobil wajib make DP segala lupa. Diuji ya keikhlasan kita. Kemudian berakhlak mulia, yaitu wajib ya. Berprasangka baik terhadap sesama, menutup aib orang lain, berbaur dengan masyarakat, memposisikan orang sesuai kedudukannya, mengenali keutamaan mereka, saling tolong-menolong, bermusyawarah, dan saling menasihati sama dai. Kemudian mempersiapkan kader dai dengan mendalami ilmu agama dan mendidik akhlak mereka, serta mengkhususkan memperdalam ilmu dan strategi dakwah. Jadi urang mah dai teh sebagai pembelajar, terus belajar. Makanya alhamdulillah masih ada pengajian-pengajian di Kota Banjar seperti di Kang Ustadz Emin aya pengajian naon hikam atau apa? Terus di dari Kiai Minhajul Karomah ya Pak di Ustadz Emin. Nah, banyaklah di Banjar sekarang di Masjid Agung juga di masjid saya di Masjid Agung ada pengajian kitab kuning setiap Ahad pagi dan itu
sudah lama bertahun-tahun ya berjalan alhamdulillah, dan sekarang pesertanya sudah mulai semakin sedikit juga. Nah, saya harap ini kalau santri-santri ini masih cinta kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab lama dan sekarang sudah tidak lagi mengaji, datang silakan di Masjid Agung Kota Banjar setiap hari Ahad pukul 6 ya, 6 sampai pukul 8 kurang lebih. Setengah 8. Ayeuna nu ngaos naon ayeuna teh? Khazinatul Asrar. Tanbihul Ghafilin, kapungkur Jauhar Tauhidnya. Terus berbagai kitab-kitab kuning. Pengisina. Kenapa? Pengisina. Pengisina Kiai Muhammad Soleh di Cidolog, di Lembur Abdi. Ya. Itu memang sengaja saya sebagai ketua DKM ingin bagi santri-santri yang merindukan ngaji kitab kuning. Ayeuna kan gestara deui muka-mukanya itu di pesantren banyak. Nah, nah HP akhirnya papat ngaji teh. Nah, ada beda tuh. Silakan gitu cerita. Terus kemudian al-mad'u ya, objek dakwah. Hak al-mad'u, hak objek dakwah itu apa saja? Ya mereka berhak menerima dakwah kita. Punya hak mereka. Golongan penerima dakwah yakni muslim dan non muslim. Jelas ya, golongan penerima dakwah. Kemudian juga ada ahli kitab dan munafik. Materi dakwah, aspek akidah, aspek syariah, aspek akhlak. Metode dakwah, ATV. Yang satu metode dakwah itu ATV. ATV itu aturan dakwah yang memfokuskan pada aspek hati dan menggerakkan perasaan batin. Nah, ieu nama seueur dakwah anu sasaranna teh batin. Karena ilmu mah teu batin. Ya, ilmu fikih teu batin teu fikih, tapi sasarannya batin. ATV itu istilahnya. Kemudian akli, aturan dakwah yang memfokuskan pada aspek akal pikiran dan mengajak untuk santai berpikir. Itu ilmuwan terus itu dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah hissi, indrawi atau tajribi, eksperimen, aturan dakwah yang memfokuskan pada aspek indrawi dan berpedoman pada pengamatan dan eksperimen metode. Kemudian strategi dakwah, saya percepat saja. Strategi metode hikmah, kemudian hasanah, kemudian mujadalah, dan kemudian strategi al-qudwah al-hasanah dari ayat wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu dikembangkan menjadi strategi dakwah, metode hikmah, mau'izah hasanah, kemudian mujadalah dan qudwah hasanah. Media dakwah. Nah, ini media dakwah. Media atau sarana yang bersifat maknawi, moral, hati dan pikiran yang dapat membantu dai dalam berdakwah. Itu termasuk media dakwah. Jadi sehingga sasaran kita mengambil hati, menarik hati mereka. Mad'u, bagaimana caranya? Nah, kemudian ada lagi media sarana yang bersifat material. Nih, termasuk ini. Natural atau bakat seorang dai. Media sosial seperti rekayasa teknologi. Nah, ini yang sekarang akan dikembangkan. Saya sendiri memang terjun dakwah. Pertama saya punya YouTube, ya, YouTube-nya Huda Munawar Official Channel. Tapi sampai sekarang saya tidak memonetisasi, artinya tidak diuangkan. Subscribernya hampir 2000 ya. Jam tayangnya juga sudah mencukupi. Kunaon make teu diduitkeun. Gitunya. Sebab melihat pengalaman, ya, pengalaman orang-orang yang memonetisasi itu dakwah, jadi terus dikejar-kejar tayang, semacam kejar tayang gitu. Kudu terus ya teh dakwah. Lamun uang hayang stabil masuk, itulah intinya kan begitu. Lamun ayeuna urang dakwah inget nakana supaya uang stabil masuk, bisa teu ikhlas gitu. Itu saya. Makanya saya memilih tidak memonetisasi. Bahkan kebaylah rek aya nu subscribe, rek aya nu nge-like pek henteu kajeun. Ya. Sekarang malah saya sedang fokus sebab kalau podcast atau YouTube dengan durasi 20 menit, 30 menit itu hiji anu nonton ageda panjang teuing. Kuotana terbatas saya gitu ya. Nah, sekarang di YouTube saya hanya membaca hadis Bukhari yang hanya 1 menit, ya, hanya 2 menit atau 3 menit. Tidak disebar kemana-mana, langsung saja begitu diupload, ya. Nah,
ini apa penontonnya umpamanya hanya 30 orang gitu kan. Kalau di awal-awal saya waktu itu semangat disebar kemana-mana sehingga penontonnya ada yang sudah ribuan. Nah sekarang kedelah saya dan ngaji maca hadis sungkul gitu ya. Kalau seandainya penontonnya cuma 35 orang